adik-adik dari media, ya, adik-adik dari media, dari Trans TV, Kompas TV, dan Metro TV. Terima kasih atas kehadiran. Hari ini saya bersama keluarga besar Tomboy, bersama ada beberapa tokoh adat. Ada dua hal yang kami mau sampaikan hari ini. Hal yang pertama adalah disampaikan oleh saya sebagai juru bicara keluarga Tomboy, dan hal yang kedua akan dilakukan ya oleh orang-orang tua ini. Mereka tokoh-tokoh adat dalam jaringan ya kami ada suatu jaringan solidaritas masyarakat hukum adat Sedaratan Timur. Ini ada juga dari TTS, ada juga dari TTU, akan berkembang dari Melaka, dari mana ada telepon saya untuk ikut bergabung karena mereka tahu bahwa saya ada di depan. Nah, saya di depan, saya tidak sembarang akan berdiri untuk ngomong dengan suara kecil atau suara besar. Saya biasanya mempelajari dokumen, tahu persis, baru saya maju mewakili keluarga ini sebagai juru bicara, karena pada tahun lalu 2023 ya ini ibu ini dengan bapak ini dua-dua ketemu saya untuk coba membantu. Mereka datang cari sama saya, maka saya mempelajari dokumen, dan setelah mempelajari dokumen kami sudah buat surat ditandatangani oleh keluarga, disampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo dengan tembusan kepada sejumlah besar ya lembaga tinggi negara, termasuk juga di provinsi dan di Kupang. Yang kami ajukan adalah mau menunjukkan bahwa keluarga Tomboy memiliki tanah warisan dari Kobo Leu Tomboy sebagai tokoh, sebagai pahlawan, ya pahlawan daerah, kalaupun tidak sejauh mana, tapi pahlawan Kota Kupang. Dia sebagai seorang pejuang untuk mempertahankan tanah Kota Kupang ini dan sekitarnya dari penyerangan Portugal. Akibat daripada perjuangan beliau, maka Raja Kupang almarhum Leonard Arnoldus Nisnoni sebagai Raja Kupang bersama almarhum Vetor Amadi, Alfonsus Amadi, keduanya memberikan tanah sebagai penghargaan terhadap jasanya. Tanah yang diberikan seluas 283 hektar, diberikan 283 hektar dengan batas-batasnya jelas. Bagian utara dengan laut, garis pantai laut, bagian barat dengan keluarga Amadi, bagian selatan dengan keluarga Antaran, di belakang saya bagian timur itu dengan keluarga Sobak. Tanah ini asal usulnya adalah tanah dari masyarakat hukum adat Amadi ya, dalam kerajaan Kupang. Tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan negara Indonesia. Dalam pasal 18B ayat 2, di situ ditegaskan negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-haknya bila masih ada. Dan masyarakat hukum adat ada hari ini. Kalau tanpa ada masyarakat hukum adat, beliau-beliau ini ada Raja Sonbai, ada juga Raja Sonbai, ada juga ada Neolaka dan lain-lain. Kami akan tambah banyak untuk berjuang. Kalau di sini dikatakan bukan tanah Tomboy, kami akan habis-habisan. Dan bukan hanya habis-habisan, tapi ya di sini kehadiran saya selain memberikan klarifikasi, saya akan mulai dengan penegasan. Penegasan yang pertama adalah bahwa tanah 283 hektar itu adalah jasa kepahlawanan beliau
dan merupakan tanah milik keluarga Tomboy, dan berdasarkan pasal, tidak salah, pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, di situ dikatakan bahwa tanah hak milik itu tanah yang terkuat, di tanah dari turun temurun terkuat. Jadi ini sampai kapanpun adalah tanah keluarga Tomboy. Ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 pasal tidak salah 20. Itu dikatakan seperti itu. Nah, anehnya merupakan tanah milik keluarga Tomboy berdasarkan jasa. Ya, ini penghargaan. Raja dan Vetor itu waktu itu Indonesia belum merdeka, itu mereka adalah representasi dari pemerintah dan itu harus diakui. Siapa yang tidak diakui itu namanya apa? Pencuri, perampok, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tanah yang dimiliki ini kemudian kenapa sampai menjadi masalah seperti ini? Menjadi masalah seperti ini karena pula dari pemerintah Kabupaten Kupang. Pemerintah Kabupaten Kupang memanfaatkan dua aturan secara salah. Aturan yang pertama adalah Undang-Undang nomor 56 garis miring PRP garis miring 1960. Di situ mengatur tentang pembatasan hak tanah bagi tanah pertanian tidak melebihi, ya, maksimal per orang per keluarga petani tidak melebihi 21 hektar. Nah, karena itu yang memiliki tanah lebih, maka tanah itu harus dilaporkan kepada pemerintah, dan dilaporkan kepada pemerintah tidak berarti diambil begitu saja. Ya, untuk tanah pertanian ini diambil dan dibagi-bagikan dengan ketentuan ganti rugi, ya, dengan ketentuan ganti rugi. Nah, ketentuan ganti rugi tanah diatur juga dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, tidak salah pada pasal yang ke-18. Di situ dikatakan bahwa untuk kepentingan pemerintah, bangsa dan negara, atau untuk kepentingan bersama, tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atau siapapun dapat diambil untuk dimanfaatkan dengan kewajiban bayar ganti rugi. Dengan kewajiban ganti rugi. Nah, sebagai pelaksanaan dari aturan pertama Undang-Undang nomor 56 tadi, lalu kemudian mulai tahun 1962 itu pemerintah mulai mengeluarkan aturan untuk terjadi pencatatan, pelaporan tanah. Nah, akibat pelaporan tanah ini, maka pelaporan tanah yang saya ingat dalam kaitan dengan kasus ini mulai dari tahun 1962 sampai dengan tahun 1989 itu melakukan, ya, identifikasi pelaporan supaya melakukan pengujian tanam. Nah, di dalamnya, ya, pada tanggal 2 Juli, ya, sebenarnya pelaksanaan identifikasi terhadap tanah Tomboy ini sudah dilakukan mulai dari tahun 1962 terus menerus, tetapi hasil terakhir yang tercatat di dalam secara tertulis itu dilaporkan oleh Panitia Land Reform Kecamatan Kota Kupang, waktu itu merupakan bagian dari Kabupaten Kupang. Mereka membuat satu risalah laporan tentang tanah-tanah lebih terkait dengan tanah Tomboy. Hasil risalah mereka yang dilaporkan kepada Ketua Panitia Land Reform Kabupaten Kupang, dalam hal ini Bupati. Di situ ada beberapa penegasan. Surat laporan mereka dalam risalah mereka tertanggal 2 Juli 1989. Di situ ada beberapa penegasan. Pertama, bahwa ditemukan tanah seluas 283 hektar dengan batas-batasnya seperti tadi, tidak berubah, utara, timur, selatan. Lalu tanah itu diketahui pemiliknya tunggal, yaitu Leonard Tomboy. Siapa Leonard Tomboy? Adalah anak kandung daripada Kobo Leo Tomboy yang memperoleh tanah ini. Jadi pemiliknya tunggal. Juga di dalamnya ditemukan ada bukti-bukti tanaman berupa kelapa,
mangga, jati, dan lain-lain. Ya, lalu batas-batasnya ditunjukkan secara jelas, pasti. Lalu kemudian ditemukan bahwa di dalam areal tanah ini, karena sebelumnya diizinkan kepada ya para penggarap, saudara-saudara kita dari Rote itu mengolah lahan. Tetapi para penggarap ini sebelumnya memang berbicara bersama karena atas persetujuan juga dari Vetor dan dari Raja. Mereka tinggal di atas tanah, boleh mendapatkan makan di atas tanah keluarga Tomboy, karena di dalam hukum adat orang Timur di situ ada satu bahasa dikatakan pika tuan esan amnah hita oke. Artinya bahwa tuan tanah ada, tapi makanan semua boleh makan. Dan ini ya dalam budaya orang Timur yang disebut kook, mereka punya ketentuan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 pasal 6. Di situ dikatakan tanah berfungsi sosial. Jadi mereka punya tanah tetapi tidak bilang ini saya pun tanah tidak boleh tinggal. Siapa saja boleh tinggal, tetapi harus tuannya ada. Kalau kemudian mau beralih, hukum menentukan prosesnya, ada sertifikat, ada bukti kwitansi, ada pelepasan hak, baru ada sertifikat. Ini kan aturan begitu. Maka walaupun kami disebut kok apa segala macam, tetapi dari nenek moyang kami sudah mengatakan, tadi saya katakan, pika tuan esan amnah kita oke. Artinya bunyinya artinya sama dengan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa tanah berfungsi sosial. Nah, berikut. Sekarang tadi saya katakan bahwa Undang-Undang nomor 56 itu dasar pertama. Berdasarkan pelaporan ini, maka tanah 283 ini sudah dengan sendirinya berkurang 21. Jadi 283 kurang 21 tertinggal 262. Nah, di dalam catatan ya risalah Panitia Land Reform Kecamatan Kota Kupang, di situ dikatakan tanah kelebihannya yaitu 283 itu tidak itu akan digunakan untuk pembangunan, dan ditambahkan bahwa perhitungan ganti rugi akan dilakukan kemudian. Nah, kemudian dari saat itu sampai sekarang kapan dibayarkan kepada siapa oleh siapa? Tidak ada. Berarti penerapan aturan tadi sudah menghilangkan hak, ya, merampok hak, menggelapkan dan merampok hak 262 itu. Lebih lanjut, ya, laporan ini disampaikan kepada Bupati Kupang sebagai Ketua Panitia Land Reform Kabupaten pada tanggal 2 Juli 289, ya, dilaporkan tanggal 2 Juli tahun 1989. Lalu hampir 2 bulan kemudian, ya, hampir 2 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 28 Agustus tahun yang sama 1989 keluarlah surat keputusan dari Bupati Kupang waktu itu Pak almarhum Lawari, ya, keluar. Jadi hanya kurang dari 2 bulan sudah terima laporan itu. Lalu beliau mengeluarkan SK nomor 01.8 tahun 1989 tanggal 28 Agustus 1989. Isi pernyataan, isi SK itu mengatakan bahwa disebutkan ada 2 keluarga, tanah keluarga Tomboy dan tanah keluarga Antara yang disebut itu merupakan tanah swapraja. Maka karena tanah swapraja artinya tanah pemerintahan sebelum itu, karena merupakan tanah pemerintahan yang lalu, itu dianggap tanah negara. Karena tanah negara maka lepas hak daripada keluarga Tomboy. Berarti 283 dengan penerapan 2 produk hukum ini, tanah Tomboy hilang sama sekali. Hilang sama sekali. Nah, dari hilangnya hak
tanah pemerintah, tanah Tomboy. Akibat dua produk hukum ini, selama ini keluarga Tomboy tidak tinggal diam. Saya catat dari kemarin sebanyak 21 atau 22 gugatan. Menggugat sudah dilakukan, ya. Menggugat sudah dilakukan dan keluarga Tomboy selalu dalam pihak yang kalah. Ya, kalau menang juga kalah. Jadi dikalahkan sehingga perjuangan mereka punya tanah sejak dari waktu lalu, mereka terus berjuang tapi kalah. Sampai hari ini mereka berjuang. Sampai kapanpun mereka akan karena tanah hak milik itu bersifat turun-temurun, tidak dibatasi, ya. Mereka akan terus berjuang. Nah, ini akibat itu maka waktu lalu mereka melakukan pemasangan plang. Salah satu plang itu di bawah pohon di bawah ini tiang bendera. Karena itu juga termasuk tanah Tomboy. Ya, akibat itu jadi itu di mana-mana tanah Tomboy. Nah, mungkin saya dulukan dulu ini pernyataan tegas. Mulai hari ini karena tanah Tomboy, maka semua tanah-tanah kosong keluarga Tomboy ambil alih tanpa takut. Mereka akan ambil alih supaya mereka duduk. Sedangkan yang belum, yang sudah diduduki, kita akan proses perlahan-lahan. Dan tuntutan kami yang paling prinsip adalah pemerintah Indonesia melalui Bupati Kupang sebagai penyebab hilangnya hak ini secara keseluruhan harus jantan, ya, harus jantan memberikan surat pengakuan hak atas tanah Tomboy, ya, harus mengatakan, ya, harus memberikan surat pengakuan. Karena apa? Ada juga di dalam pasal, ya, 28 Undang-Undang Dasar 1945. Itu pasal 28 tentang hak asasi manusia. Saya tidak salah. Apakah di pasal 28 H atau G ayat 4 di situ dikatakan, ya, orang punya hak untuk memperjuangkan hak dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Tapi yang salah satu ayatnya antara pasal 28 H dan G, yang satu dikatakan, ya, tidak boleh merampok hak orang dengan melanggar hak asasi. Itu penting. Nanti ayat-ayatnya saya omong ada tulis ini, tapi supaya lancar saya omong apa adanya. Baik, ini kan pelang ini kan mereka cabut. Mereka cabut. Nah, sekarang begini, ya. Ketika mereka cabut, waktu tanam dengan hari Sabtu. Hari Senin saya ketemu pejabat Bupati Kupang. Saya bilang begini, Pak, saya omong tentang minta untuk rekonsiliasi dengan keluarga Tomboy. Dia bilang tidak. Dia bilang, itu mereka ada tanam di dalam. Iya, ini saya perintah anak-anak untuk cabut. Padahal dia kasih somasi, dia bilang dalam 3 hari tidak cabut akan ada tindakan hukum. Kasih tahu dia supaya ambil tindakan hukum. Somasi pertama belum somasi kedua. Tapi ingat, dalam somasi pertama saya harus singgung di sini, yaitu pada tanggal 12 dia kasih somasi, ada 2 kesalahan yang dia tulis di situ. Menelanjangi diri sendiri. Pertama, dia katakan yang ada di sini adalah rumah jabatan Bupati Kupang. Kalau ini rumah jabatan Bupati Kupang, berarti ada 2 rumah jabatan untuk Bupati pada Kabupaten Kupang. Hebat dong kalau begitu. Nah, apa artinya ini? Ya, kalau orang ambil, tapi ingat, ya, rumah jabatan ada biaya-biaya pemeliharaan. Berarti akan membesar biaya pemeliharaan untuk ini dan sana. Padahal ini sudah lama tidak menjadi rumah jabatan. Kami tulis selalu katakan ini rumah rumah jabatan. Mereka bilang rumah jabatan. Lucu lagi, di dalam surat mereka yang kedua tertanggal 17, ya, itu di situ dia tulis sesudah kami lakukan ini aksi di sana. Dia tulis bilang perihalnya penegasan. Sifat suratnya penting. Saya tanggapi, 2 surat itu saya tanggapi. Karena di dalam surat dia, saya bilang penegasan penting yang mengambang. Tanggapan atas penegasan penting yang mengambang. Mengapa saya katakan mengambang? Nanti saya kasih suratnya. Ya, dia masih ulang lagi.
2 kali dia bilang ini rumah jabatan Kupang, rumah jabatan Bupati Kupang. Tapi yang lucu, mungkin rumah jabatan terlalu banyak. Yang satu dia bilang rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan Kartini nomor 1. Tapi sebentar lagi di baris yang kedua lagi rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan Veteran. Wow, sangat memalukan ya. Tapi yang berikut lagi yang lebih memalukan. Mereka menggertak kami dengan bahwa ini tanah pemerintah daerah Kabupaten Kupang menggunakan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016. Itu sebagai dasar kepemilikan. Nah, yang pertama, saya waktu kami aksi di sini, saya copy dan saya serahkan di mereka. Karena saya lihat, saya copy dan saya serahkan di mereka peraturan itu karena besoknya mau demo saya langsung lihat. Ternyata di peraturan itu tertulis bahwa kalau barang milik daerah harus melalui 2 cara. 1, beli dengan APBN, APBD. Nah, kalau beli dengan APBD di pasal 5, di situ dikatakan dokumen harus ada. Nah, ataukah B-nya merupakan barang milik daerah itu dengan cara lain yang sah. Kalau cara lain yang sah juga harus ada dokumen. Mereka harus buktikan. Maka dalam surat tanggapan saya terhadap somasi, saya bilang, coba baca baik-baik. Kamu yang tulis bahwa ini barang milik daerah berdasarkan peraturan pemerintah Mendagri dalam 19. Coba baca baik pasal 3, pasal 5 dan baca pasal 49. Pasal 49 dokumen ya. Dokumen acara serah terima harus mereka tunjukkan. Di situ paling tidak juga harus ada tunjukkan, harus ada pelepasan hak. Penting. Nah, kalau hanya gertak-gertak sebut saja peraturannya, undang-undangnya tanpa pasal dan ayat, kami balas pakai pasal dan ayat. Balas mereka, beliau itu dulu termasuk pembela yang menghancurkan keluarga Tomboy di sini, pejabat bupati itu. Dia menjadi pembela, dia orang hukum tahu hukum. Jangan gertak kami, saya tidak belajar hukum, tapi Tuhan kasih saya hikmat untuk melihat hal yang kecil yang benar. Kami berjuang untuk kebenaran. Yang berikut, yang saya lihat di dalam surat mereka yang kedua itu, yang bikin kabur air, saya catat di sini, ialah bahwa kok bilang milik pemerintah daerah, tapi sertifikat hak pakai. Loh, kalau barang milik pemerintah kenapa tidak bilang hak milik? Tapi tahun 2016 itu pada masa saya. Karena kita telusuri tidak ada barang dokumen asli bahwa itu milik pemerintah, maka pakai hak pakai. Dan ingat di Undang-Undang Pokok Agraria juga dijelaskan tentang hak-hak. Ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, yang keempat hak pakai. Di situ dijelaskan pada pasal ya sekitar berapa saya tidak terlalu hafal ya. Hak pakai itu bisa hak milik negara, pemerintah, atau hak orang lain. Nah, sekarang kok bilang milik daerah, kenapa terbitkan sertifikat dengan hak pakai? Rancukan. Rancu, siapa punya kalau begitu? Kenapa harus takut sebut bahwa itu milik siapa? Kalau bukan keluarga Tomboy. Kami lawan sampai habis-habis. Atas dasar itu, kami tetap menuntut ya. Mereka boleh di dalam sana, tapi melalui TV biar diketahui secara nasional. Ini adalah penipu ulung yang menggelapkan, memanfaatkan undang-undang untuk merampok hak rakyat. Ya, makanya bukan hanya tanah ini, masih banyak tanah masyarakat hukum adat yang dirampok dengan cara-cara gelap seperti ini. Memperjuangkan satu saja susah, apalagi yang lain-lain. Tapi kami akan tetap berjuang, ya, termasuk sekarang dan akan kami lagi bersurat itu supaya yang terjadi keluarga membaik di Patuling itu mengandung banyak sekali ya lubang, karena dulu saya paksa saya untuk tanda tangan berita acara penyerahan itu, saya tidak tanda tangan sampai saya pensiun karena saya tahu ya, saya tahu ada belangnya di dalam. Pemerintah hanya bergaya sebut aturan tanpa tahu isi aturan apa, mencelakakan diri sendiri. Adik-adik tanya mereka, saya siap hadapi mereka. Ingat,
Ada juga yang tanya, kenapa kok Pak Ayub Fai begini? Dulu jadi bupati, kenapa tidak itu? Ya, saya dulu tahu dengan kenapa tetapkan itu sebagai hak pakai. Ya karena keluarga Tomoe tidak pernah dekat saya. Kalau polisi ada di sini, dia lihat ada pencuri sana, polisi tidak bertindak kalau tidak ada yang mengadu. Saya juga tidak mungkin bertindak kalau tidak ada yang mengadu. Baru tahun 2023, ini sama Pak Simon tadi. Mereka bertemu dengan saya. Maka saya mulai melakukan ini. Jadi saya pikir ini yang saya sampaikan. Saya juga, ya ada saya lihat di media sosial bahwa Pak Ayub ini hanya cari panggung. Loh, saya tidak pernah mau calon diri sebagai pejabat apa. Kalau saya fight dulu masih 2023 karena calon DPR. Tapi saya tidak cari panggung. Saya menjalankan ya panggilan saya sebagai pelayan untuk membantu ya meringankan amanat penderitaan rakyat. Jadi ini yang saya sampaikan. Jadi seterusnya saudara-saudara, saya minta orang tua dong akan melakukan ya ada. Tadi ada bisik saya, mereka akan lakukan adat. Sebentar Pak Ayub, Ya. saya mau tanya sedikit terkait khusus